Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup, yang dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021. Dia telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, dan kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang akan memelihara hidup kita sampai terbenamnya matahari di tanggal 18 Maret tahun 2021 ini. Dia akan menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, Allah yang melindungi, dan Dia Allah yang pasti memberkati kita. Amin, amin. Saat ini seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati untuk merenungkan firman Tuhan yang datang sebagai pedoman dan pelita hidup kita, yang akan kita ambil dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari pasalnya yang ke-46, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya berharap seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, saudara dapat membaca keseluruhan pasal ini, sehingga saudara bisa dapat mengikuti, memahami dengan lebih baik apa yang saya akan jelaskan dalam perenungan kita hari ini. Amin. Baiklah, sebagai ayat perenungan kita, saya akan coba ambil dan bacakan untuk kita semua dari ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, Kejadian pasal yang ke-46 ayat 30 sampai dengan ayat 34, saya akan coba bacakan untuk kita semua. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya apakah pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Saudara, kita percaya bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu, namun bukan berarti kita menjadi pasif untuk menggenapi kehendak-Nya. Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa Yusuf memiliki strategi yang sangat baik bagaimana supaya keluarganya dapat tinggal di Goshen. Yakub sendiri mengerti risiko perjalanannya ke Mesir. Artinya, ia tidak akan kembali lagi ke tanah Kanaan, bukan? Itu sebabnya ia membawa segala harta miliknya. Dan sebelum itu juga, ia pergi dulu ke Beersheba untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan dalam penglihatan, Allah menyatakan penyertaannya kepada Yakub. Ia berjanji akan membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar di Mesir. Dan Yakub pun memboyong seluruh keturunannya ke Mesir. Jumlahnya ada 66 orang. Tetapi jika dihitung dengan Efraim dan Manasye yang lahir di Mesir, seluruhnya mereka berjumlah 70 jiwa. Yang luar biasa adalah Yusuf langsung membawa mereka semua ke tanah Goshen untuk tinggal di sana, padahal Firaun belum memberi izin. Yusuf kemudian mengatur strategi supaya keluarganya dapat tinggal di sana. Caranya dengan meminta saudaranya memberitahu Firaun bahwa mereka adalah peternak, sebab segala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Dengan begitu, mereka akan diperbolehkan tinggal di Goshen, suatu tempat terpisah dari hunian orang Mesir. Terkadang, orang Kristen berpikir percaya kepada kedaulatan Allah berarti pasif dan menunggu Dia bekerja. Tetapi itu tidak benar. Yesus sendiri mengajarkan para muridnya untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus punya strategi dan cerdik demi kerajaan Allah, sehingga apa yang Allah inginkan dengan cepat terjadi di bumi ini, seperti yang kita doakan pula. Karena itu,
marilah kita seperti Yusuf, seseorang yang berusaha memberi yang terbaik bagi kerajaan Allah dimanapun dia ditempatkan. Saudara tahu bahwa orang dunia sangat pintar. Karenanya kita harus lebih cerdik dari mereka. Mintalah hikmat kepada Tuhan, karena barang siapa yang meminta hikmat kepadanya, firman-Nya berkata, Tuhan sendiri akan memberikannya. Karena itu, bekerjalah, berusahalah sebaik mungkin. Pergunakan segala daya upaya dan apa yang ada di tangan saudara. Bakat, talenta, keahlian. Karena dengan cara itu Tuhan akan menunjukkan caranya agar kita memperoleh apa yang dijanjikan, yaitu hidup dalam kecukupan, tidak meminjam, tetapi meminjamkan. Dipermuliakanlah kiranya nama Tuhan atas seluruh hidup kita, atas pekerjaan kita, atas usaha kita, atas semua yang dikerjakan oleh tangan kita. Dan percayalah juga bahwa Dia telah berjanji untuk memberkati apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita, tentunya dengan hikmat dan tuntunan Allah. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Diberkati pula kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.